Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita terakhir masih melanjutkan daripada kitab Ihya Ulumuddin, masih dalam kitab Qawaidil Aqaid, kaidah-kaidah daripada akidah. Dalam pertanyaan beliau di sini dalam konteks beliau menjelaskan pertanyaan setelah ini berkait dengan akidah zahir dan batin. Zahir dan batin akidah. Bagaimana kamu katakan bahwa akidah itu ada zahir dan ada batin? Dan beliau menjelaskan tentang menjelaskan tentang kesinkronan antara zahir dan batin dalam masalah akidah. Zahir dan batin itu adalah ibarat dua sisi mata uang yang bukan suatu yang terpisah, atau apalagi digambarkan sesuatu yang bertentangan, bahwa zahir seolah-olah bertentangan dengan batin. Walaupun orang awam menganggap itu terkadang bertentangan, maka beliau menjelaskan 5 sisi bahwasanya zahir batin itu tidak bertentangan. 5 sisi, 5 poin. Yang pertama bahwa terkadang itu tadi yang sudah kita bahas, ya. Yang pertama bahwa sesuatu itu terlalu halus untuk dijangkau oleh pikiran orang awam, sehingga Nabi SAW tidak menjelaskannya secara gamblang seperti rahasia tentang roh yang orang tidak kuat untuk Yang kedua, sekarang kita yang masuk yang kelima, tapi ini supaya gatuk ya, saya ulang sedikit. Yang kedua adalah khafiyat, sesuatu yang tersembunyi, yang mana para anbiya dan para siddiqin ya tercegah untuk menyebutnya. Ya. Tercegah untuk menyebutnya, tapi bukan seperti yang pertama tadi. Dia mungkin bisa dipahami oleh orang awam. Mungkin orang awam tidak merasa berat untuk memahami itu, tapi bahaya kalau disebut secara gamblang, seperti rahasia tentang takdir. Hanya ujung-ujungnya nanti kalau dibahas terlalu gamblang, orang awam nanti akan mendasari maksiatnya itu. Kenapa maksiat? Takdir Allah, ini bahaya. Maka daripada begitu, mereka sekedar menjelaskan sekadarnya tentang takdir itu, tidak terlalu memperdalam. Jadi sesuatu yang tersembunyi, yang sebenarnya orang awam mungkin bisa memahami, tapi kalau terlalu gamblang dijelaskan akan madorot bagi mereka. Ya. Seperti apa? Seperti madorotnya cahaya matahari yang terlalu terang bagi matanya kelelawar. Bukan mataharinya yang bahaya, tapi mata kelelawarnya yang terlalu lemah. Yang ketiga, sesuatu seandainya disebut secara gamblang, itu dia bakal dipahami. Tapi ada madorot dan tidak ada madorot, ya, dipahami dan tidak ada madorot. Tetapi hadis dan Quran dan hadis kadang mengkiaskan sesuatu itu tadi supaya lebih berpengaruh pada jiwa. Karena kata-kata kiasan itu terkadang lebih membawa efek kepada jiwa. Seperti tentang kun fayakun idza aradna syai'an kun fayakun, padahal enggak mungkin kita maknai secara zahir bahwa Allah mengatakan kun, yaitu kaf sama nun. Karena laisa kamitslihi syai'. Tapi saking gampangnya Allah melakukan sesuatu seolah-olah seperti orang mengatakan jadilah, lalu jadi sesuatu itu tadi. Semudah itulah Allah kalau menghendaki sesuatu. Tapi jadi sesuatu yang kalau disampaikan secara gamblang mungkin orang paham, tapi sengaja dikiaskan, disampaikan dengan kata kiasan supaya lebih berpengaruh pada hati orang itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, sesuatu yang dijangkau oleh manusia. Sesuatu yang dijangkau oleh manusia secara jumlah, secara menyeluruh, ya. Kemudian nanti dia akan secara menyeluruh, dia nanti akan menjangkaunya secara terperinci dengan pelan-pelan sesuai dengan tingkatan dia, seperti kalimat la ilaha illallah. Yang semua orang, setiap orang itu dengan makomnya masing-masing di sisi Allah memahami kalimat la ilaha illallah itu berbeda-beda. Pemahaman kita orang awam la ilaha illallah dengan pemahaman para aulia tentang la ilaha illallah itu berbeda-beda. Tapi itu ibarat kulit luar terus masuk ke kulit dalamnya sendiri. Seperti yang ada di Hadrat Basodani itu yang pernah saya jelaskan kemarin. Ya. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, itu paling rendahnya makna la ilaha illallah adalah la ma'buda illallah. Tidak ada sesembahan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Naik lagi menjadi la maqsuda illallah, tidak ada yang dituju dalam segala gerak-geriknya, makan, minumnya semua kecuali Allah. Naik lagi la masyhuda illallah, tidak ada yang dia saksikan ketika melihat segala sesuatu kecuali Allah.
Naik lagi yang paling tinggi, la maujuda illallah, tidak ada apapun kecuali Allah, bahkan dirinya dia tidak lebur. Jadi zahirnya itu la ma'budu illallah, batinnya yang paling batin la maujuda illallah. Tapi itu bukan berarti bertentangan, tapi itu menunjukkan suatu tahapan. Suatu tahapan yang dia bakal merasakannya kalau dia meniti jalannya. Karena itu ilmu dzauq. Ilmu cita rasa, tidak bisa diteorikan. Itu yang merasakan hanya orang yang menjalani itu tadi. Walaupun mereka kadang-kadang mengungkapkan juga, para sufi itu kadang mengungkapkan dalam karya mereka. Tapi kalau merasakannya tidak bisa. Nah, seperti itulah. Kita belajar tentang kalimat la ilaha illallah itu tadi, umpama di Ihya ini, di bab tauhid dan tawakal. Itu kan teori. Tapi terjemahan dari apa yang diungkapkan oleh Imam Ghazali itu kan kita belum merasakannya lah. Teorinya itu ibarat zahirnya, merasakannya itu ibarat batinnya. Maka tidak mungkin dikatakan bertentangan. Seperti diibaratkan Zaid. Kita ada sosok dari kejauhan. Kita tidak tahu siapa sosok, tapi kelihatan ada orang dari jauh, dari pojok kampung itu ada orang. Kita tidak tahu sosok itu. Lama-lama dekat, oh Zaid. Masa sosok tadi bertentangan dengan sosok yang kita lihat? Kan tidak mungkin ya, sosok ini kan lebih jelas lagi. Tadi kurang jelas seperti itu. Tidak mungkin zahir bertentangan dengan batin seperti itu. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5 sekarang al-qismul khamis. Kama qala radhiyallahu anhu, Imam Ghazali mengatakan bagian yang kelima, ayu abbaru bilisanil maqal an lisanil hal. Yu'abbar bilisanil maqal an lisanil hal. Yaitu diungkapnya sesuatu dengan lisanul maqal. Ya, diungkapnya sesuatu dengan lisanul maqal, dengan bahasa ucapan. An lisanil hal, tentang sesuatu yang bersifat lisanul hal, yang bersifat keadaan, kondisi nyata. Falgosirul fahmi, maka orang yang dangkal pemahamannya, yakifu indal ala zahir, dia cuma berhenti pada makna zahir. Wa ya'taqidu nutqan, dan dia meyakininya itu lisanul hal tadi, bahwasanya itu nutqan, bahwasanya itu sebagai ucapan. Wal basiru bil haqaiq yudrikus sirra fihi, tetapi orang yang basir, orang yang melihat dengan mata kacamata hakikat, dia yudrikus sirra, orang tadi menjangkau sir, rahasia pada sesuatu yang disangka itu cuma ucapan saja. Wa hadza ka qaulil qail, ini seperti ucapan orang yang berkata qalal jidaru lil watat, berkata tembok kepada watat, kepada pasak, kepada paku. Lima tasyukoni, wahai pasak, kenapa kamu membelah saya? Qala Salman yadukuni, kata si paku, kata si pasak tadi, si paku tanya orang yang yadukuni, orang yang memukul saya. Jangan tanya, saya cuma dipukul. Falam yatrukuni, dan dia tidak membiarkan saya. Waro'il hajarul ladzi waro'i. Waro'i, ro'i itu dari apa? Fil amr, dari ro'a, yuroi, ro'i. Waro'il hajaro, dan perhatikanlah batu yang alladzi waro'i. Waro'i yang kedua itu memang asal waro'i. Waro'i yang pertama waw itu waw ataf, ro'i itu apa? Maktuf kepada sal tadi, jumlah fi'liyahnya. Ya. Jadi seperti perkataan orang yang mengatakan si Bapak bahwasanya tembok itu mengatakan kepada pasak, wahai pasak, kenapa kau membelah saya? Ya syukuni. Jangan tanya saya, tanya orang yang memukul saya. Dan ro'i, perhatikanlah batu yang di belakang saya yang digunakan untuk memukul saya. Tanya dia. Fahadza takbirun an lisanil hal bilisanil maqal. Ini contoh takbir, pengungkapan dari lisanul hal, kondisi sebenarnya diungkapkan dengan lisanul maqal, diungkapkan dengan ucapan, seolah-olah tembok dan paku itu berbicara. Padahal bukan. Wa min hadza qaulu ta'ala, dari termasuk sisi yang ini, termasuk sisi yang Qismul Khamis ini adalah firman Allah Ta'ala, faqala laha walil ardi tiya, maka berfirman siapa Allah laha kepada langit, walil ardi dan kepada bumi, i'tiya tau'an, datanglah kalian berdua wahai bumi dan langit, tau'an secara sukarela, au karhan atau secara paksa, secara terpaksa. Qalata, maka berkatalah keduanya langit dan bumi, ataina ta'iin, kami datang ya Allah dengan taat. Orang awam memahaminya bumi dan langit berkata betulan.
Karena di sini kalimatnya qalata, berkatalah bumi dan langit ataina tha'iin. Ya, tauan sukarela. Karhan itu terpaksa. Datanglah kamu tauan, baik dalam keadaan taat ataupun baik dalam keadaan sukarela ataupun keadaan terpaksa. Qalata, maka berkatalah dua-duanya, yaitu langit dan bumi, ataina, kami datang ya Allah dalam keadaan tha'iin, dalam keadaan taat. Fal balidu, maka orang yang bodoh, yaftakir fi fahmihi ila an yuqaddir, dia memerlukan dalam memahaminya, dalam memahami qauluhu ta'ala ini tadi, ila an yuqaddir, untuk memperkirakan lahuma, bagi langit dan bumi, hayatan wa aklan, kehidupan dan akal, wa fahman, dan pemahaman, lil khitab, kepada ucapan, pemahaman kepada ucapan. Jadi orang yang bodoh itu memerlukan untuk memahami ayat ini, dia perlu untuk membayangkan bahwa seolah-olah bumi dan langit itu sebagai sesuatu sosok yang bisa ngerti dan bisa menjawab. Wa khitoban, dan juga memiliki khitab, memiliki omongan. Huwa sautun wa harfun, yang mana khitab itu berupa saut dan harf, berupa suara dan huruf. Tasma'uhus sama'u, yang didengar, yang mendengar apa suara dan huruf tadi, siapa langit. Yang mendengar akan suara dan huruf tadi, siapa langit dan apa langit dan bumi, as-sama' wal ard. Fatujibani biharfin, maka menjawab apa langit dan bumi tadi dengan huruf dan suara juga. Wasautin watakulani, dan berkata keduanya langit dan bumi, ataina tha'iin, kami datang ya Allah dalam keadaan taat. Wal basiru ya'lam, sedangkan orang yang memandang dengan mata batin itu mengetahui anna dzalika lisanul hal, bahwa yang Allah ceritakan di situ adalah lisanul hal daripada langit dan bumi, bukan lisanul maqalnya langit dan bumi. Ya. Wa annahu naba'un an kaunihima musakhkharatain bidarurah, dan bahwasanya firman Allah itu tadi adalah naba'un, berita, an kaunihima, tentang keberadaan langit dan bumi, bahwasanya keberadaan langit dan bumi itu musakhkharatain, dua-duanya tertundukkan oleh Allah, bidarurah, secara pasti, wa muttaratain, dan keduanya terpaksa, ila taskhir, kepada ketundukan itu tadi. Wa min hadza, termasuk daripada qismul khamis ini tadi, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan in itu di sini nafiyah, dan tidaklah min syai'in, tidaklah ada daripada sesuatu, illa yusabbihu, kecuali bertasbih apa sesuatu itu tadi, bihamdi, dengan memuji Allah SWT. Fa innal balida, maka sesungguhnya orang bodoh, yaftakir fihi, memerlukan pada pemahaman firman Allah, pada qauluhu ta'ala ini, ila an yuqaddir, memerlukan untuk memperkirakan, lil jamadi, bagi benda mati, hayatan wa aklan, kehidupan dan akal, wa nutqan, dan ucapan, bisautin wa harfin, dengan ucapan, dengan suara dan huruf, ya, hatta yakula subhanallah, sehingga berkata apa benda mati itu subhanallah, liyatahaqqaqa tasbihah, supaya menjadi nyata, ya, supaya dia meyakini, si bali tadi meyakini akan tasbihnya jamad tadi, tasbihnya benda mati tadi, ya. Jadi orang bodoh ketika membaca ayat itu, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih dengan memuji Allah, dia meyakininya seolah-olah menggambarkan segala sesuatu punya lesan, terus bertasbih kepada Allah dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wal basiru, sedangkan orang yang memiliki mata batin, yang memandang, yang memiliki mata batin, ya'lamu, mengetahui, annahu ma urida bihi, bahwasanya Allah Ta'ala, atau bahwasanya firman Allah itu tadi, ma urida bihi, tidak dimaksudkan dengannya, ya, dengan apa? Tidak dimaksudkan dengannya, dengan firman Allah tadi, nutkul lisan, tidak dimaksudkan ucapan lesan, subhanallah, semuanya bertasbih dengan ucapan subhanallah, subhanallah, bal kaunu musabbihan biwujudih, tetapi keberadaan jamad itu tadi, benda mati tadi, bertasbih dengan wujudnya jamad, wujudnya benda mati itu tadi, dia sudah bertasbih kepada Allah Ta'ala, muqaddisan bidzatihi ta'ala, bahwasanya benda mati tadi mensucikan zatnya Allah Ta'ala, syahidan biwahdaniyatillah, menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci. Kama qila, sebagaimana dikatakan dalam satu bait syair dari Abil Atahiyah, syairnya Abil Atahiyah dari Bahar Mutaqarrab itu. Fa'ulun 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 wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Ya. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Dan dalam segala sesuatu
lahu bagi sesuatu itu tadi ada ayat, ada tanda. Segala sesuatu itu, dalam segala sesuatu itu terdapat tanda. Tanda apa? Tanda yang menunjukkan apa tanda itu tadi? Ala annahu wahidu, bahwasanya Allah itu esa. Bahwasanya Allah itu esa. Jadi keberadaan semua tumbuhan apa itu dengan keberadaan wujudnya sendiri itu sudah bertasbih kepada Allah, dia menunjukkan bahwa Allah itu ada. Nggak harus digambarkan bahwa semua itu seolah-olah punya lisan terus bertasbih subhanallah subhanallah. Wa kama yuqalu. Itu kan nanti. Itu kan surat Fussilat itu kan dikatakan, ya kan, konteksnya itu di surat Fussilat itu di hari kiamat. Ya. Di hari kiamat di surat Fussilat itu. Ya. Surat Fussilat. Surat Fussilat. Hamim Sajdah. Itu. Yauma yuhsyaru a'da Allah ila nar fahum yuzaun hatta idza ma ja'u wa syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'. Itu konteksnya di ayat 19, itu Allah menyebut wa yauma yuhsyaru a'da Allah, dan pada hari dikumpulkannya para musuh-musuh Allah. Hari apa itu? Mahsyar. Jadi konteksnya itu di mahsyar. Maka hatta idza majauha, ya, ilan nari, dikumpulkan untuk digiring ke neraka, faum yuzaun, sedangkan mereka terbagi-bagi dalam berapa kelompok. Ahli maksiat itu tadi musuh-musuh Allah, liyatubillah. Hatta idza majauha, sampai apabila mereka musuh Allah itu datang kepada neraka tadi, syahida alaihim sam'uhum, maka bersaksi atas mereka musuh-musuh Allah apa? Sam'uhum, apa pendengaran mereka, wa absaruhum, penglihatan mereka, wa juludum, bahkan kulit mereka, bima kanu, dengan apa-apa yang dahulu, ya'malun kanu ya'malun, dengan apa yang dahulu mereka lakukan, mereka kerjakan. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka para musuh Allah itu berkata setelah bersaksi semua anggota badannya, para musuh Allah berkata kepada lijuludihim, kepada kulitnya, lima syahidtum alaina, kenapa kamu itu bersaksi yang merugikan kami? Dulu kamu ini, saya ini melakukan semuanya itu untuk kamu, saya itu melakukan menerjang hukum Allah itu untuk kamu, sekarang kamu malah bersaksi merugikan, lima syahidtum alaina. Qalu, maka berkatalah mereka. Qalu, bahkan di sini mereka, Allah mengatakan bukan qolat. Allah mengatakan qalu, seolah-olah mereka menganggap mereka berakal. Sam'uhum wa absaruhum wa juludum itu dianggap sebagai akil, sehingga bukan dikatakan qolat di sini. Qalu, mereka akil. Mereka berkata antaqanallah, yang membuat kami bicara adalah Allah. Alladzi antaqa kulla syai', yang bisa membuat segala sesuatu bicara. Itu juga seperti terjadi pada mukjizat bagi Rasulullah SAW. Dan itu, ya, berbicaranya, ya, wa syahadatu dhabbilahu wal ghazalah bin nubuwati wa risalah, itu berbicara betulan, itu dhab itu. Iya, bukan biawak. Dhab itu jangan diterjemahkan biawak, ini salah nanti. Dhab itu kadal gurun. Nah, itu salah, kaprah, salah tapi kaprah. Enggak boleh, haram biawak itu nggak boleh dimakan. Yang halal itu dhab, bukan biawak. Ya. Untuk biawak ini tidak ada bersyaratnya. Allah alam, karena di sana itu yang ada kan sejenis kadal gurun itu tadi. Ya mungkin sejenis dhab, satu jenis, cuma beda karena mereka dhab ini makannya itu serangga. Kalau biawak kan lain, makanya bangkai macam-macam. Nah itu. Sama kadal gurun itu mirip itu, tapi beda jenis. Di sana itu digurun dan dia makannya serangga. Ya. Atau ketik di nanti ada muncul fotonya itu. Mbak Google tuh punya fotonya itu. Ketik dhab tuh nanti muncul fotonya. Dhab itu gimana? Tapi bahasa Arab. Iya di tanaman gurun sama serangga makanya, bukan seperti biawak itu yang makannya macam-macam tikus ini. Itu kan menjijikkan. Allah alam. Itu kan istilahnya PKI dulu. Kadrun itu PKI yang membuat, sekarang dimunculkan lagi. Nggak tahu PKI-nya di mana sekarang. Kadrun itu. Cebong sama susu. Biar ruwet dewe. Sudah PPKM ruwet, mereka orang tambah ruwet lagi. Nah, saat cebongnya, sama juga. Podo ruwet.
maling teriak maling sama-sama urusan politik itu. Padahal politik itu dalam Islam tuh bagus. Siasa itu dalam pengertian Islam itu namanya riayatu syu'unil ummah. Pengertian siasa dalam terminologi syariat Islam itu siasa itu riayatu syu'unil ummah. Menjamin urusan umat, menjaga urusan umat itu siasa. Tapi hanya dijadikan sekarang jadi rebutan kursi. Ya suruh belikan kursi sendiri, suruh supaya masing-masing jadi enggak rebutan kursi. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan hadhihi sinatul muhkamah. Hadhihi sinatul muhkamah. Ya, jadi sebagaimana itu juga mukjizat bagi Nabi kan. Nabi menyaksikan kadang-kadang mendengar, tapi walaupun hadisnya tentang Dhab dan Ghazala itu tentang rusa dan yang bicara kepada Nabi itu hadisnya memang dhaif. Jadi Dalailun Nubuwah Imam Baihaqi diriwayatkan di kitab Dalailun Nubuwah oleh Imam Baihaqi di situ. Adapun yang sahih hadisnya itu di Bukhari, itu hadis tentang pokok batang pohon kurma yang di dalam masjid itu yang menangis. Itu dengar suaranya tangisan tuh sampai kal isyar, seperti unta yang anak unta, seperti tangisan daripada unta yang bunting itu. Dan itu didengar tangisannya oleh sahabat semua. Itu sahih hadisnya. Juga as-sum. Tapi as-sum itu hadisnya tentang zira yang masmumah di Bukhari, tentang kaki kambing yang depan yang diracun oleh wanita Yahudi. Itu Nabi cuma bilang, tadi Ziro ini bilang kepada saya bahwa dia diracun, tapi nggak didengar oleh cuma Nabi yang dengar. Nah, itu mimbab khoriqil adat, itu dari bab keluarnya sesuatu dari adat, dari kebiasaan. Tapi umumnya bukan seperti itu. Itu sekedar mukjizat saja bagi beliau. Ngomongnya kok setelah dimakan. Ya udah tahu, Allah Ta'ala yang buatan. Tapi belum ditelan. Itu yang mati cuma satu sahabat. Dari sekian banyak yang makan, itu yang mati cuma satu karena sudah kadung makan duluan. Tapi di dalam riwayat yang lain, ya di Fathul Bari, di Syarah Bukhari itu disebutkan bahwa setelah Nabi sudah menganukan tadi, in hadzal azma, sungguhnya tulangnya Zira ini tadi, ya, berkata kepada saya, ini masmum saya ini diracun ya Rasul, maka semua tidak jadi memakan, membuang apa yang ada di mulutnya, kecuali satu sahabat saya lupa namanya, ya satu sahabat itu mati di tempat ketika itu. Kemudian setelah itu, sebentar dulu jangan dipotong. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, ya setelah ditanya, dipanggil siapa yang racun, itu Zainab bintil Haris, seorang Yahudi bernama Zainab. Kenapa kamu bilang? Apa mahamalaki alat? Apa yang mendorongmu untuk meracun saya? Bilang bahwa ya itu mungkin alasannya dia saja, tapi ya itu yang diriwayatkan bahwasanya kalau memang Anda ini raja, maka semoga Allah membinasakan Anda daripada kami. Tapi kalau memang Anda nabi, maka Anda tidak akan terkena madharat daripada itu, alasannya. Tapi kemudian dimaafkan oleh Nabi, tapi dia tetap dikisos karena mati satu orang itu. Dikisosnya bukan karena Nabi, tapi karena satu orang itu. Maka setelah itu Nabi mengatakan kulu bismillah, maka mereka semua makan dan tidak terkena apa-apa. Tapi keduluan belum dapat izin dari Nabi, tadi mati. Yang satu sahabat itu radhiyallahu anhu. Saya lupa namanya sahabat yang mati, satu orang itu. Di Khaybar, itu peristiwanya di peperangan Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Setelah dikuasainya Khaybar. Kama yuqalu, kenapa tadi? Dia mengatakan satunya Nabi gara-gara. Ya, ada riwayat di Bukhari itu begitu. Ya, bahkan Nabi sendiri mengatakan bahwa apa yang ada daripada racun Khaybar itu terasa di lahawati, di kerongkongan saya. Dan itu ditafsirkan oleh para ahli hadis, termasuk di Fathul Bari dan sebagainya. Kenapa begitu? Supaya Rasul SAW dimuliakan dengan kesyahidan. Beliau sudah ada maqamun nubuwah, dan nubuwah itu di atas syahid, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada. Syuhada itu nomor ketiga, bahkan setelah siddiqin baru syuhada. Tapi supaya beliau mendapat juga segala maqam itu termasuk kesyahidan, maka Allah matikan dengan sebab itu. Tapi ini bukan penghinaan bagi Nabi. Tapi itu terjadinya kan hampir 4 tahun setelah kejadian, karena Khaybar itu terjadi tahun 7. Beliau sakit itu Sofar di tahun ke-11 kenabian.
Beliau sakit, mulai sakit itu. Sofar sampai Rabiul Awal wafat beliau SAW. Di tahun ke-11 kenabian. Yang tadi Rasulullah dulu Bismillah masih ada racunnya berarti? Iya. Kama yuqalu hadhihi sunnatul mukamah tajadu li sahni bi husni tadbir, dan dikatakan ya, ini nyimpang ke sana tapi tujuan kita bukan bahas itu sebetulnya. Tapi sudah apa-apa lah. Itu pengayaan. Wa kama yuqalu hadhihi sunnah al-mukamah, dan sebagaimana dikatakan hadhihi sunnatul mukamah tajadu li sahniha. Contoh ini. Ya, hadhihi sunnatul mukamah, buatan yang muhkam. Buatan yang sempurna ini bersaksi ya, bersaksi atas soniha, atas pembuatnya dengan husni tadbir, bersaksi dengan bagusnya tadbir, bagusnya pengaturan daripada si pembuatnya. Seperti ini ya, atau kita takjub pada satu bangunan terus kemudian bahwa bangunan ini menjadi saksi piawainya orang ini dalam membangun. Menjadi saksi kan apa, terus kita bayangkan bahwa bangunan ini ngomong? Kan enggak kan? Itu kan bahasa mengungkapkan lisanul hal, tapi diungkapkan seolah-olah itu lisanul maqal. Ya kan? Bangunan ini adalah saksi bahwasanya si pembuatnya itu menunjukkan kepiawaian, kepandaian si pembangunnya kan gitu. Tasyhad. Kan tidak mungkin kita bayangkan bahwa tasyhad itu maknanya si bangunan itu bersaksi. Nah, itu seperti itu kata beliau. Wa kamalil ilm, dengan kesempurnaan ilmunya si sone, si pembuat itu tadi. La bimakna anna taqula, itu bukan dengan makna bahwasanya si son'ah, si sen'ah atau si buatan, barang buatan tadi berkata asyhadu bil qaul, saya bersaksi dengan ucapan bahwa ini si pembuatnya ini orang yang pintar, bukan kan? Bukan dengan bersaksi dengan ucapannya. Walakin bidzat wal hal, akan lebih bersaksinya dengan zatnya dan hal, kondisi dia. Ya, sudah kita melihat bangunan anu, maka kondisi bangunan itu menjadi saksi bahwa si pembangunnya berarti orang yang pandai. Ketika kita takjub dengan satu bangunan atau satu buatan. Fakadzalika, maka demikianlah ma min syai'in, tidak ada sesuatu pun illa wa mutajun fi nafsi ila mujidin, kecuali dia itu membutuhkan dalam dirinya kepada mujid, kepada sang sesuatu yang mengadakan, yujidu yang mengadakan dia, yang mengadakan syai' itu tadi, wa yubkihi, dan mengekalkan syai' itu tadi, ya. Wa yudimu awsafa, melanggengkan sifat-sifatnya syai', ya, sifat-sifatnya sesuatu tadi. Wa yuradidu la fi atware, dan membolak-balikan syai' itu tadi dalam atwar, dalam tahapan-tahapan perkembangannya syai' tadi. Fa wa bihajate yashhadu li khaliqi bi taqdis, maka dia syai' sesuatu itu tadi dengan keperluannya dia kepada sang pencipta, dari pencipta dia itu yashhadu, dia sama dengan bersaksi li khaliqi bagi penciptanya dengan takdis, dengan pensucian. Wa yudrik syahadataha zawul basoir, dan yang bisa menjangkau akan persaksian syai' itu tadi, sesuatu itu tadi adalah zawul basoir, orang-orang yang memiliki mata batin. Dunal jamidin ala zawahir, bukan orang yang jumud, bukan orang yang stagnan, yang tetap pada zahir saja. Walidzalika qala ta'ala, akan tapi oleh karena itu Allah berfirman, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian semua kebanyakan tidak mengerti tasbih mereka. Yang mengerti tasbih mereka hanyalah orang-orang yang ahli batin. Wa amal qasiruna, adapun orang yang dangkal, fala yafqahuna aslan, maka tidak mengerti sama sekali. Wa amal mugharrabuna ulama rasikhun, adapun orang yang didekatkan dan ulama yang rasikhun yang mendalam ilmunya, fala yafqahuna kunhahu wa kamalu, maka mereka tidak mengerti akan kunha, kedalamannya dan kesempurnaannya. Ya, idz likulli syai'in syahadatun syatta, sebab bagi segala sesuatu ada persaksian-persaksian yang bermacam-macam. Ala takdisillah, bersaksi atas takdisillah, pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tasbihih, dan atas tasbih sama pensucian Allah Subhanahu wa taala. Wa yudriku kullu wahidin biqadri aqlih wa basiratih, dan yudrikul wahid, dan menjangkau, mengerti setiap orang menurut kadar akalnya wahid, akalnya kulli wahid, dan basirahnya dan mata batinnya kulli wahid, setiap orang itu tadi. Wa ta'dadu tilka syahadat la yalku bil muamalah, dan memperinci persaksian akan segala sesuatu tadi la yaliku, tidak layak dengan ilmu muamalah. Itu pembahasannya ilmu muka syafah, bukan pembahasan ilmu muamalah. Saya tidak akan bahas itu, kata Imam Ghazali. Ya, fa hadzal fannu aidan mimma yatafawat arbabul zawahir wa arbabul basair fi ilmi, maka fan ini, bagian ini, bidang ini juga termasuk mimma yatafawat, termasuk sesuatu yang yatafawat, berbeda-beda para arbabul zawahir, orang yang memiliki ilmu zahir dan orang yang memiliki mata batin dalam pengetahuan akannya, akan
akan ma tadi, wa tadharu bi mufaraqatul batin li dhahir, dan nampak bi dengannya dengan ma yatafawat tadi, mufaraqatul batin li dhahir, perbedaan antara batin dan zahir. Wa fi hadzal maqam li arbabil maqamat isawun wa iktisad, wallahu alam. Dan dalam memahami makom ini bagi orang yang arbabul maqamat ada israf dan ada iktisad, nanti dijelaskan di situ. Wallahu a'lam bissawab.